membangkang, ya, manja, egois, sombong, dan lamban dalam bekerja. Halo, saya Handoko Wijnawargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating untuk Anda semua dalam Serajum Live. Serajum adalah program Corporate Social Responsibility Maestro untuk Indonesia dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Hari ini topik bahasanya adalah Strawberry Generation. Kenapa Strawberry Generation? Dan apakah itu? Apa kaitannya dengan saya, dengan Anda, atau di dalam masyarakat kita? Mari kita bahas. Ya, Anda pasti tahu strawberry, ya, warnanya merah, ya, bentuknya cakep, ya. Buah warna merah ini sering masuk ke dalam kalau kita minum minuman suka ditaruh di atasnya. Kalau kita misalnya katakanlah tart atau roti atau apa aja, ya, ada strawberry cake, ada strawberry cheesecake, ada pokoknya ada strawberry. Jadi seakan-akan ada strawberry-nya itu asik, cantik, oke gitu ya. Baik teman-teman semua, itulah yang terjadi. Nah, kita akan bahas ya tentang strawberry generation. Tak jarang buah ini juga jadikan hiasan untuk mempercantik makanan yang lain ya. Nah, mari kita balik lagi ke strawberry generation. Apa pengertian strawberry generation apakah ada kaitannya dengan buahnya? Mari kita masuk materi. Ini konon berdasarkan penelitian, ini istilah ini muncul di Taiwan ya. Jadi untuk menyebut orang-orang yang lahir di masa-masa tahun 1980-an ya sampai mungkin tahun 2000-an yang disebut generasi ini oleh mereka disebut sebagai generasi yang bruise easily ya, yang seperti strawberry, mereka tidak dapat menahan tekanan sosial atau bekerja keras seperti zaman orang tua mereka itu kan. Jadi strawberry itu cantik tetapi gampang hancur, gampang rusak gitu ya. Dan dipakai untuk menggambarkan bahwa beda dengan orang tua mereka yang bekerja keras, tahan lama, kuat, mampu menghadapi halangan rintangan. Tentu saja ini dikaitkan dengan sejarah Taiwan ya, yang orang tua mereka biasanya adalah ada di masa-masa ada revolusi dan sebagainya itu, yang terus kemudian dari tidak punya apa-apa menjadi Taiwan yang demikian maju, dan kemudian generasi berikutnya adalah disebut dengan generasi strawberry ya. Istilah tersebut mengacu pada orang-orang yang membangkang ya, manja, egois, sombong, dan lamban dalam bekerja. Nah, buah strawberry ini kalau kesenggol atau kemudian kena benda tajam sedikit aja, ini gampang rusak ya. Pernah enggak percaya silakan coba kalau nggak percaya. Terkena benturan sedikit saja akan peot. Ya, strawberry ini agak sedikit rentan. Jadi kalau kita naruh strawberry di atas tart, mesti pelan-pelan juga. Jika sudah terpotong, buah ini tidak dapat bertahan lama, mudah busuk. Ya, di Indonesia katanya agak sedikit beda kategorinya. Di Indonesia ini generasi strawberry ini dipakai untuk menyebut angkatan kira-kira 2000-an. Nah, waktu 2000-an saya jadi ingat putri saya yang lahir di tahun 2000 gitu ya. Katanya jadi kalau di mana di Taiwan tuh 80-an sampai 90-an gitu ya. Kalau di Indonesia mungkin beda ininya adalah di tahun 2000-an ya. Generasi ini mudah sekali sakit hati katanya. Jika dikritik, mereka akan mudah galau, mengungkapkan kegalauannya kepada teman-temannya di media sosial. Tak jarang mereka ini suka dijulukin sebagai generasi muda yang mudah kecewa. Itu yang terjadi dengan strawberry generation. Di anak-anak di generasi strawberry ini terpapar media sosial yang banyak sekali. Ya, tentu saja bisa jadi mereka adalah mungkin di Taiwan lebih cepat ya, 1 dekade barangkali ya. Mereka membaca dan mengakses berbagai konten di media sosial yang bilang butuh healing, ya, healing, penyembuhan. Sakitnya mungkin nggak seberapa, tapi penyembuhannya udah butuh. Jadi kayak rentan gitu ya.
Contoh, anak sekolah baru mengerjakan satu tugas, sudah self reward. Baru aja selesai kerja. Terus kemudian, aku mau nge-reward diriku sendiri dengan apa? Nonton. Aku mau reward diriku sendiri dengan ini, dengan itu, gitu ya. Dapat teguran sedikit atau tekanan dari guru orang tua, merasa kesehatan mentalnya terganggu. Aku sakit jiwa nih, gitu. Menarik, ya sangat menarik sekali. Ya, terus kemudian mereka melihat postingan media sosial orang lain dan mencocokkan dengan kehidupan pribadinya. Wah, gue relate banget nih sama gue, berarti gue juga depresi, butuh healing nih, gitu ya. Hanya dengan modal baca sosial seperti itu, mereka bisa mendiagnosa dirinya bahwa mereka termasuk dalam golongan depresi. Padahal ya, padahal kalau kita bicara soal depresi itu soal yang sebetulnya bahkan dibutuhkan benar-benar seorang ahli untuk mengatakan seorang itu depresi atau tidak. Tapi begitu cuman gejala sederhana saja ya, di bawah tekanan sedikit, kerjaannya banyak gitu atau kena teguran orang tuanya, mereka bilang itu depresi ya. Sama halnya dengan strawberry, muncul persepsi bahwa generasi ini dibesarkan dengan perlindungan berlebihan. Baru muncul nih oleh orang tua mereka dan dalam lingkungan kemakmuran ekonomi. Jadi sebetulnya yang salah itu tidak semata-mata anaknya ya. Yang salah adalah orang tuanya juga mendidik mereka dengan ini. Ya, saya jadi teringat bahwa there was a time ya di mana Kalista itu nggak berani naik bajai. Kenapa nggak berani naik bajai? Karena suaranya yang gitu ya. Nggak berani naik bajai. Benar-benar naik bajai ya. Dan kemudian akhirnya ya jadilah diantar kemana-mana diantar gitu ya. Ya memang akhirnya saya mendidik quote unquote generasi strawberry juga. Ya. Dan naik kendaraan umur hampir dibilang jarang sekali, hampir dibilang nggak pernah ya. Waktu mungkin masuk Gojek atau Grab sih sudah jadi akhirnya ada mobilnya kan ya, nggak ada masalah. Nah, saya menjadi terharu ketika mungkin sekitar tahun 2017 pada saat dia di Australia, saya antar dulu, waktu saya antar kemana-mana kami masih naik taksi, terus kemudian 2 minggu kemudian saya pulang lagi ke sana karena dia ulang tahun, dan pada saat saya pulang ke sana dia ulang tahun itu, dia mengajak ke kampusnya naik bus. Dan pada saat dia menunggu di halte bus, terus kemudian dia naik bus, dia hafal nomornya, dia tahu caranya, air mata saya mengalir. Kenapa? Aduh, untung ya, gitu kan. Dulu papanya mendidik itu menjadi generasi strawberry. Untung waktu dikirim ke Australia, jadi dia bisa naik bus sendiri dan lebih mandiri. Ya, mirip dengan bagaimana strawberry ditanam di rumah kaca yang dilindungi dan memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan buah-buahan lainnya. Oke, nah beberapa penyebab munculnya generasi strawberry. Memang yang paling pertama adalah orang tua yang memiliki kecenderungan memberikan apapun yang diminta oleh anak. Kalau disuruh berkilah ya bisa aja berkilah bahwa lo kita tuh kerja untuk siapa sih gitu ya. Tapi memang ya kesejahteraan, peningkatan kesejahteraan membuat kita mendidik anak kita tidak seperti kita dididik oleh orang tua kita dulu ya. Itu satu. Dua, memberi kompensasi waktu. Ketika orang tua tidak memiliki waktu yang cukup bagi anak, mereka memberikan sesuatu yang anaknya itu mau dalam bentuk hadiah-hadiah. Saya waktu baca riset ini merasa bersalah juga. Kenapa? Karena dulu jadwal ngamen itu luar biasa. Sebelum pandemi kan jadwal ngamen luar biasa banyaknya gitu ya. Terus kemudian sampai akhirnya menjelang Kalista berangkat ke Australia, itu saya baru berasa, sedikit banget ya waktu saya sama anak saya gitu kan. Terus kemudian saya ingat dari kecil banget di airport kan selalu ada toko buku ya, di mana di toko buku itu saya selalu belikan buku. Jadi saya mengkompensasi ketidakhadiran saya dengan memberi hadiah ya, dan itu jadi seakan-akan baru sekarang tersadar, aduh gue banget itu gitu ya. Terus tiga ya, yang saya akhirnya sadar bahwa yang namanya waktu itu tidak pernah bisa dikompensasi ya, bahwa anak itu tetap membutuhkan kita kapan dia butuh, bukan yang kapan kita bisa memberi ya.
Tetapi sesal kemudian tidak berguna karena sesal dulu pendapatan katanya gitu ya. Jadi oleh karena itu mudah-mudahan dengan ini saya menebus kesalahan saya dengan berbagi kepada Anda. Ya. Nah, terus kemudian bisa jadi orang tua itu men-setting unrealistic expectation ya. Orang di rumah memanjakan secara berlebihan ketika di dunia luar mereka itu menjadi mudah tersinggung, mendominasi lingkungannya dan sebagainya. Nah, oke, itulah yang terjadi dengan Strawberry Generation ya. Oke, jadi di Indonesia ini cerita yang lain lagi. Ada yang disebut sebagai remaja jompo ya. Ini saya juga baru tahu dari research ya. Apa sih di media sosial merebak perkumpulan Ikatan Remaja Jompo Indonesia? Apa artinya dan apa penyebabnya? Rentang usia remaja itu menurut WHO itu 12 sampai 24 ya. Seorang remaja identik dengan semangat yang luar biasa dan remaja adalah individu yang mulai mencoba memasuki dunia baru dengan segala macam aktivitasnya ya. Nah, alasan munculnya daripada remaja jompo ini adalah ketika remaja tadi mengeluh bahwa mereka jompo. Alasan mereka menyebut diri jompo yaitu karena kata jompo menggambarkan cepat lelah, renta, atau lemah secara fisik. Nah, kalau Anda mulai ketemu anak-anak muda yang seperti ini, Anda mulai harus khawatir bahwa jangan-jangan dia masuk kategori remaja jompo itu. Para remaja ini merasakan bahwa akhir-akhir ini mereka berubah menjadi orang yang mudah pegal-pegal, masuk angin, nyeri pinggang, pusing, dan sebagainya. Padahal mereka baru melakukan aktivitas sebentar. Sebagai contoh, ketika mereka belajar, tidak lama kemudian mereka akan merasa pegal-pegal. Ya. Ada juga remaja-remaja yang ketika belajar atau melakukan aktivitas lain harus menyediakan minyak angin, koyo, minyak kayu putih, dan sebagainya untuk persediaan karena mereka cepat lelah, pegal-pegal, dan mudah merasa tidak enak badan. Nah. Jadi remaja jompo katanya. Lalu ketika mereka menceritakan hal tersebut di media sosial, seperti di TikTok, seperti di Instagram, ya banyak remaja lainnya bernasib sama atau mengalami hal yang sama dengan apa yang mereka alami. Coba remaja jompo. Dua istilah ini yang saat ini merebak merupakan sisi negatif di kalangan anak muda. Namun generasi ini sebetulnya ada banyak positifnya ya. Hanya saja kan selalu kita selalu bahasnya begitu. Yang positifnya harus dipertahankan, yang negatifnya harus diminimalkan ya. Kita tahu sebetulnya generasi muda saat ini adalah anak yang kreatif, memiliki gagasan yang bahkan di luar pemikiran yang sudah generasi sebelumnya, ya kreatif, out of the box, ya sama seperti strawberry yang manis dan segar gitu ya, dan sebagainya. Nah teman-teman semua, mudah-mudahan pembahasan saya tentang Strawberry Generation bisa membukakan kita terkait dengan apa yang ada saat ini ya. Jika anak-anak Anda, ponakan atau siapapun juga atau adik itu ada di generasi ini perlu juga untuk diamatin. Jangan-jangan mereka menjadi strawberry generation atau remaja jompo tadi ya. Ya begitulah kira-kira. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan bisa memberikan manfaat buat Anda semua. Ya hari ini adalah hari Senin. Hari Senin adalah hari di mana di program kami disebut sebagai I Love Monday ya, di mana acara kita hanya berlangsung 30 menit. Acara kita hanya berlangsung 15 menit ya, karena 15 menit pertama saya greeting, 15 menit berikutnya adalah terkait dengan materi. Dan bagi Anda yang menemukan ini, ingin mendengarkan ini atau membagikannya, silakan ke YouTube Andoko Maestro ya. Jadi silakan subscribe, jangan lupa, silakan bagikan kepada orang lain, silakan kasih komen, kasih like ya. Dan tentu saja jangan lupa pencet bel agar supaya dapat reminder setiap kali Anda itu ada postingan baru. Baik teman-teman semua, episode 305 daripada Serajum membahas tentang Strawberry Generation. Mudah-mudahan pembahasan ini bermanfaat buat kita semua. Ya, jika Anda membutuhkan penjelasan lebih lanjut atau ingin mengundang saya untuk bicara di institusi atau di korporasi Anda, silakan kontak saya Japri kalau memang Anda punya nomornya, atau ke 0858 satunya 4 kali 2121.
0858 satunya 4 kali 2121. Mia Maestro. Talk to Mia, chat to her, ya. Nanti akan dijawab oleh Mia apa yang bisa dilakukan. Baik, sekali lagi terima kasih. Semoga bermanfaat.